Selamat siang pemirsa. Berita siang ini diawali dengan biaya umroh naik hingga 14 juta. Kenaikan disebabkan karena adanya biaya tambahan untuk karantina dan tes swab PCR untuk calon jamaah umroh tahun 2022. Kenaikan diakibatkan karena adanya kebijakan karantina bagi calon jamaah yang akan menuju Arab Saudi, yang berarti menambah biaya penginapan para jamaah. Selain biaya hotel, pihak travel juga harus menambahkan biaya tes swab PCR kepada para jamaah. Tes swab PCR dilakukan menjelang pemberangkatan dan saat tiba di Arab Saudi. Namun, kenaikan biaya ini tidak mengurangi minat jamaah umroh dan para jamaah diwajibkan sudah menerima vaksin dosis 2 kali. Dengan adanya tim advance yang dikirim oleh Ampuri DPP, itu pastinya biaya naik secara signifikan. Di antaranya adalah adanya karantina sebelum keberangkatan 1 hari itu di Pondok Gede. Setelah kepulangan juga itu karantinanya ini masih simpang siur. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, bahkan yang 14 hari. Otomatis biaya pastinya naik signifikan. Berita selanjutnya, 36 warga Krukut Jakarta Barat positif corona, 1 orang suspek Omikron. Warga Krukut akan diswab massal. Dari kasus pertama ibu inisial R, 55 tahun, ada riwayat perjalanan keluar kota, yaitu lokasi pertama ke Anyer, lalu ke Puncak Bogor. Setelah pulang dari Bogor, ibu berinisial R melakukan swab 2 kali dan hasilnya suspek Omikron. Dari informasi yang didapat, pada tanggal 4 dan 5 Januari, maka dilakukan tracking untuk swab, yang terkonfirmasi lalu dirujuk ke Wisma Atlet. Penyebaran begitu cepat karena beliau merupakan salah satu kader di wilayah Kelurahan Krukut yang sempat berinteraksi dengan warga lain. Hal itu yang menyebabkan kasus ini cepat menyebar. Maka akan dilakukan tes swab massal warga Krukut kurang lebih 500 orang dan karantina wilayah mikro 4 RT zona merah di wilayah tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Update kasus COVID-19 Januari 2022. Dari data Satgas, penanganan COVID-19 per 9 Januari 2022 menunjukkan adanya penambahan kasus baru sebanyak 529 kasus. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 4.266.195. Sementara itu, sebanyak 211 orang dinyatakan sembuh. Dengan demikian, terdapat sebanyak 4.115.958 kasus COVID sembuh. Selain itu, 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Total kasus kematian akibat COVID-19 menjadi 144.129. Tetap ingat dan jaga protokol kesehatan. Berita selanjutnya, tembus 54.000 per 1 rak, pedagang berharap harga telur segera stabil di pertengahan Januari.
Pasca libur tahun baru, pedagang di pasar tradisional Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mengeluhkan harga telur ayam yang terus mengalami kenaikan dari sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru. Harga telur yang awalnya 45.000 per satu rak menjadi 54.000 per satu rak. Menurut sejumlah pedagang, pasokan telur saat ini sedikit, sehingga pedagang mengandalkan pasokan telur dari Surabaya dan Pulau Sulawesi. Para pedagang berharap agar harga telur segera stabil pada pertengahan Januari mendatang. Selanjutnya, akibat lalai bakar sampah, gudang penyimpanan barang bekas di Jakarta hangus dilalap api. Akibat seorang warga yang lalai membakar sampah, sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Letjen Suprapto Cepaka Putih, Jakarta Pusat terbakar pada Minggu pagi. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar sehingga menyulitkan proses pemadaman. Sehingga petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra untuk memadamkan api yang berkobar. Kebakaran terjadi akibat kelalaian seorang warga yang membakar sampah di dekat lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar tiba di lokasi kebakaran. Perkiraan cuaca di Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis info cuaca pada Minggu 9 Januari 2022. Melalui laman resmi BMKG telah merilis info perkiraan cuaca Senin 10 Januari wilayah DKI Jakarta. Pada pagi hari, keseluruhan wilayah mulai dari Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu terlihat cerah berawan. Pada siang hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprediksi akan berawan. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan hujan ringan pada siang hari. Untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprediksi akan hujan ringan pada malam hari. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu diprediksi akan cerah berawan. Pada dini hari, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan hujan ringan, sedangkan Kepulauan Seribu akan hujan sedang. Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan berawan, Jakarta Barat diprediksi akan cerah berawan pada dini hari. Waspada hujan dan angin kencang di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
Sekian untuk berita siang hari ini. Saya Haril Mansyah, pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.